Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara tentang norma. Sebelum kita mempelajari apa itu norma, perlu diketahui bahwa manusia itu punya dua kedudukan. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, manusia sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, artinya manusia hidup tidak sendirian. Ia hidup bersama dengan orang lain. Sebagai makhluk individu, tentu manusia memiliki keinginan-keinginan, memiliki rencana-rencana yang ingin ia capai. Itu sebagai makhluk individu. Manusia ingin jalan ke depan, ingin jalan ke samping sebagai individu. Tetapi jangan lupa bahwa di dunia ini manusia juga sebagai makhluk sosial. Maka ketika manusia bertindak sebagai makhluk individu, itu ada potensi manusia akan bergesekan dengan kepentingan individu manusia lainnya. Nah, terlalu rumit kan yang saya ucapkan? Saya kasih contoh. Ada sebuah jalan perempatan, timur ke barat, utara ke selatan, dan sebaliknya. Ada sebuah perempatan. Dari arah barat ada orang yang mau berangkat kerja dan sudah mau masuk tempat kerjanya itu. Dia naik motor kencang sekali ke arah timur. Dari arah sebaliknya ada seorang siswa yang naik sepeda pancal ke arah barat. Dia juga terburu-buru karena mau masuk sekolah. Dari arah selatan ada orang yang tidak punya kepentingan kerja atau apa, tapi dia kebelet buang air, sangat kebelet sekali. Sudah di ujung tanduk mau keluar. Dia ngebut dari arah selatan menuju ke arah utara. Dari arah utara juga ada orang lain lagi yang sebut saja pengiriman. Dia sedang mengirim barang dan barangnya itu sedang ditunggu oleh orang yang dikirimi. Ngebut juga dari arah utara ke selatan. Itu belum yang dari arah barat ke utara, yang barat ke selatan, dan seterusnya. Itu sebuah perempatan. Kalian bayangkan sebuah perempatan dari segala macam arah dan mau menuju ke berbagai macam arah. Orang-orang semuanya terburu-buru. Artinya setiap orang di jalan itu sebagai makhluk individu punya kepentingan untuk menuju ke suatu tempat. Sebagai sebuah makhluk sosial, maka dia harus mengetahui bahwa yang butuh untuk sampai ke tempat tujuan tidak hanya dia, tapi juga orang-orang yang lainnya. Maka jika tidak ada lampu lalu lintas, apa yang terjadi? Ya, semuanya berebut lebih dahulu dan ada potensi tabrakan di perempatan itu. Yang barat nyelonong ke timur, kemudian yang dari utara nyelonong ke utara, tabrakan. Yang dari selatan ikut juga tabrakan, yang dari timur masuk juga tabrakan. Kenapa terjadi tabrakan? Karena tidak ada rambu lalu lintas, tidak ada lampu lalu lintas yang mengatur perempatan jalan besar itu. Maka agar tidak terjadi tabrakan, perlu dipasang lampu lalu lintas untuk mengatur. Oke, yang dari barat jalan dulu, yang lainnya berhenti merah. Kemudian yang utara silakan jalan, yang barat tadi jalan sekarang berhenti, yang lainnya juga ikut berhenti, yang jalan yang dari arah utara. Begitu juga seterusnya. Itu kalau ada lampu lalu lintas dan lampu lalu lintas itu dipatuhi, maka peristiwa kecelakaan, peristiwa tabrakan
dapat diminimalisir. Nah, fungsi lampu lalu lintas itulah dalam kehidupan sehari-hari persis seperti fungsi norma. Maka norma dapat kita pahami secara sederhana, norma itu adalah aturan, peraturan, kesepakatan bersama sesuatu yang harus dipatuhi. Itu norma. Karena kalau setiap orang pokoknya mikir individu, mikir kepentingannya sendiri, wah bisa berbahaya. Maka perlu dibuat norma. Karena perbedaan kepentingan masing-masing orang itu sangat memungkinkan untuk menimbulkan perselisihan, menimbulkan perpecahan, bahkan menimbulkan kekacauan. Maka untuk menghindari itulah perlu dibuat norma. Jadi norma itu dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia, sehingga manusia-manusia itu dapat hidup secara tertib, secara damai. Itu definisi singkat tentang norma. Kali ini kita akan mempelajari macam-macam norma. Sementara kita mempelajari 4 macam norma dulu. Ini yang kalian pelajari ya. Untuk sementara ada 4 macam norma. Apa saja macam-macam norma yang kita pelajari? Yang pertama ada norma agama. Yang kedua ada norma hukum. Yang ketiga ada norma kesopanan. Dan yang keempat ada norma kesusilaan, ya. 4 macam norma. Norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Oke, sekarang kita lihat norma agama. Norma agama itu sumbernya dari mana? Peraturannya yang bikin siapa? Norma agama sumbernya adalah Tuhan. Maka kalau agama kita Islam, sumber norma agama adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui Al-Quran, melalui ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sumber dari norma agama. Contohnya kita wajib sholat, kita wajib zakat, dan macam-macam. Itu adalah norma agama. Isinya norma agama itu apa sih? Sebelumnya, jadi itu kalau Islam ya. Kalau agama lain bagaimana? Sama. Kalau dia misalnya agamanya Hindu, maka sumbernya adalah ya mungkin dewa-dewa mereka, gitu ya. Nah, norma-norma agama itu, baik agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, dan macam-macam, isinya adalah mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Hubungan manusia dengan Tuhan, misalnya kalau Islam ya, manusia itu wajib menjalankan sholat, wajib berpuasa Ramadan, dan seterusnya. Hubungan manusia dengan manusia, seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, itu isi dari norma agama. Kemudian sanksinya. Kalau melanggar norma agama, apa sanksinya? Sanksinya adalah dosa. Orang yang tidak sholat, dia berdosa. Orang yang ketika bulan Ramadan tidak berpuasa tanpa halangan yang diperbolehkan, maka dia akan berdosa. Orang yang berani kepada kedua orang tuanya, bapaknya diselawentik misalnya, maka dia akan mendapatkan sanksi yang berupa dosa. Kemudian sifatnya, sifat norma agama. Ini nanti untuk sifat norma agama lebih detail akan kita bahas di belakang ya, karena ini membutuhkan analisis yang lebih mendalam. Sifat dari norma agama adalah tegas tetapi tidak mengikat. Ya, jadi sifatnya norma agama, sifat penerapan norma agama di dalam kehidupan kita itu tegas tetapi tidak mengikat. Nanti penjelasannya di belakang.
Itu norma yang pertama. Norma yang kedua, norma hukum. Nah, norma hukum ini kira-kira sumbernya dari mana? Yang membuat norma hukum siapa? Sumber norma hukum adalah negara. Kalau di konteks Indonesia, maka sumber norma hukum negara itu direpresentasikan melalui yang paling tinggi dulu ya, yaitu Undang-Undang Dasar. Kemudian ada undang-undang. Kemudian ada turunan-turunannya, ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, ada peraturan bupati, peraturan gubernur dan macam-macam. Semuanya itu adalah norma hukum yang sumbernya adalah negara. Negara dan seluruh perangkatnya, mulai dari pusat sampai dengan tingkat bawah, mulai dari nasional sampai dengan kabupaten atau kota. Apa isi dari norma hukum? Norma hukum itu mengatur hak dan kewajiban warga negara. Contohnya, hak warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Maka negara wajib menyediakan sekolah. Dari situlah negara mendirikan sekolah-sekolah negeri, mulai dari sekolah dasar negeri, SMP negeri, SMA negeri, dan macam-macam. Tetapi harus diakui bahwa untuk memenuhi hak itu, negara belum bisa mampu 100%. Untuk mendirikan satu sekolah saja butuh uang berapa miliar. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia yang membutuhkan sekolah jumlahnya jauh lebih besar. Maka dari situ pemerintah membuat aturan bahwa swasta atau warga negara lain, masyarakat biasa juga boleh mendirikan sekolah. Maka muncullah sekolah-sekolah swasta. Pemerintah membuat aturannya. Syaratnya begini, jumlah luas gedungnya sekian, jumlah kelasnya sekian, satu kelasnya sekian orang. Membuat peraturannya negara. Kemudian masyarakat swasta mendirikan sekolah, menyelenggarakan pendidikan sekolah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh negara itu. Itu hak. Kemudian juga selain mengatur hak warga negara, juga mengatur kewajiban warga negara. Contohnya, membayar pajak. Saya punya motor. Setiap tahun saya wajib membayar pajak kendaraan bermotor. Itu nanti uang yang saya bayarkan akan masuk ke kasnya negara. Dalam hal ini adalah keuangannya provinsi. Kemudian ada pajak bumi dan bangunan. Kita bayarkan. Kalau misalnya nanti suatu saat kalian punya perusahaan, mempunyai restoran, maka di situ juga ada pajak restoran. Mempunyai usaha apa? Ada pajak. Itu kewajiban warga negara. Kemudian warga negara wajib mengurus administrasi kependudukannya. Maka kita wajib untuk ketika lahir, wajib untuk diuruskan akte kelahirannya, mengurus kartu keluarganya. Kemudian kalau sudah sampai usia tertentu, wajib untuk mengurus kartu tanda penduduk. Nah, itu kewajiban negara. Kemudian warga negara juga wajib menjaga ketertiban. Di antara kewajiban itu adalah wajib untuk tidak melanggar peraturan negara, wajib tidak melakukan tindak pidana kriminal, tidak boleh mencuri, tidak boleh korupsi. Itu wajib sebagai warga negara. Apa sanksi jika melanggar hukum? Melanggar norma hukum, sanksinya adalah hukuman. Hukuman itu ada yang administratif, ada yang pidana, ada yang perdata. Kalau yang pidana misalnya orang korupsi, padahal korupsi itu dilarang oleh negara, berarti dia melanggar kewajibannya untuk tidak berkorupsi. Maka berdasarkan peraturan perundang-undangan, dia wajib mendapatkan hukuman pidana, tindak pidana korupsi, nanti diproses di pengadilan dan seterusnya. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Kemudian yang perdata, kalian naik motor, kalau sudah dewasa nanti ya, sudah punya SIM, naik motor, kemudian lampu merah, ada lampu merah, wis gak ngurus, diterabas,
dicegat sama polisi, ditilang. Nah, itu kalian mendapatkan hukuman, yaitu hukuman perdata, membayar tilang, membayar semacam denda begitu. Terkena tilang karena melanggar lampu lalu lintas, maka tilangnya sekian. Nah, itu adalah salah satu sanksi hukuman karena melanggar kewajiban sebagai warga negara. Apa kewajibannya? Mematuhi rambu lalu lintas, itu yang dilanggar. Itu sanksi norma hukum. Kemudian bagaimana sifat dari norma hukum? Sifat norma hukum adalah tegas dan mengikat. Penjelasannya di belakang nanti. Selanjutnya yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini sumbernya adalah dari masyarakat. Masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya itu kadang-kadang normanya tidak sama. Oleh karena itu norma kesopanan ada yang menyebutnya sebagai norma adat, ada yang menyebutnya sebagai norma kebiasaan. Contohnya orang Indonesia itu kalau memegang kepala itu kan tidak sopan. Itu masyarakat Indonesia. Tapi di Eropa, di negara Arab dan Eropa, termasuk Amerika, memegang kepala itu menurut norma kesopanan mereka itu bukan sesuatu yang tidak sopan, itu biasa saja. Maka ketika kalian nonton sepak bola, pertandingan sepak bola Liga Champion atau Liga Inggris, itu sering kita lihat ketika ada pemain di-tackling oleh pemain yang lainnya, gedebuk-gedebuk jatuh, itu biasanya pemain yang menackling ketika minta maaf, itu biasanya secara refleks memegang kepala orang yang dijatuhkan. Kepalanya dilus-lus, kepala belakangnya. Dan tidak marah meskipun kepalanya dipegang. Karena menurut tradisi di masyarakat Eropa, memegang kepala itu bukan sesuatu yang buruk. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau itu terjadi di Indonesia, kalian memegang kepala, maka menurut tradisi masyarakat Indonesia itu tidak sopan, melanggar norma kesopanan. Sumbernya adalah masyarakat ya. Jadi di masyarakat itu memiliki sesuatu yang diyakini bersama. Itu norma kesopanan. Selanjutnya, isi dari norma kesopanan itu adalah tentang perbuatan sopan dan tidak sopan. Ketika ada orang tua duduk, sudah sepuh, kita berjalan di depannya tanpa membungkukkan badan. Itu tidak sopan menurut masyarakat kita. Maka karena kita tinggal di Indonesia, kita harus mengikuti norma kesopanan di Indonesia. Begitu kita berjalan di depan orang yang sudah sepuh, kita membungkukkan badan, mengucapkan nyuwun sewu, amit, permisi, seperti itu. Itu yang diatur oleh norma kesopanan. Kemudian apa sanksinya kalau tidak menjalankan atau kalau melanggar norma kesopanan? Sanksinya adalah dicemooh. Warek gak sopan. Ono wong tuwa lungguh nang nisor melaku gatik nyuwun sewu, itu dicemooh. Sanksinya adalah dicemooh. Kemudian sifat dari norma kesopanan adalah tidak tegas tapi mengikat. Oke. Sekarang norma yang terakhir, norma yang keempat adalah norma kesusilaan. Awas keliru ya. Kesopanan yang satunya adalah kesusilaan. Sumber dari norma kesusilaan adalah hati nurani kita masing-masing. Hati nurani itu apa yang diucapkan di dalam hati kita secara jernih, tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang dari luar. Itu hati nurani. Isi dari norma kesusilaan itu adalah mengenai perbuatan baik atau buruk, perbuatan pantas atau tidak pantas. Ketika kita berbohong, itu pasti hati nurani kita sebenarnya mengatakan itu nggak benar. Kita membohongi orang tua, itu nggak benar. Pasti di dalam hati nurani kita mengatakan yang kita lakukan itu tidak benar. Nah, tidak pantas, itu perbuatan buruk. Itulah yang diatur oleh hati nurani kita. Maka ketika kita berbohong, itu kita melanggar norma kesusilaan.
melanggar sesuatu yang oleh hati nurani kita itu dianggap tidak baik. Misalnya lagi ada orang jatuh, ada orang tua berjalan kemudian jatuh di depan kita. Itu pasti hati nurani kita merasa tidak tega dan memerintahkan kita untuk menolong. Maka ketika kita cuek, kita gak ngurus lah, lapor repot-repot. Itu sebenarnya di dalam hati kita yang paling dalam pasti mengatakan kecuekan kita itu salah. Kecuekan kita yang tidak mau menolong orang tua yang jatuh tadi itu tidak pantas. Itu norma kesusilaan. Apa sanksinya ketika kita melanggar norma kesusilaan? Sanksinya adalah rasa malu, rasa bersalah di dalam diri kita. Kemudian sifat dari norma kesusilaan itu adalah tidak tegas dan juga tidak mengikat. Oke, itu tadi 4 macam norma yang kita pelajari. Ada norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat norma. Sifat norma tadi kita simpulkan ada tegas. Yang kedua, kebalikannya yaitu tidak tegas. Ada norma yang tegas, ada norma yang tidak tegas. Ini saya buatkan kuadran. Kemudian juga ada sifat norma itu yang mengikat. Norma yang sifatnya mengikat. Kemudian kebalikannya ada juga norma yang tidak mengikat. Tegas, tidak tegas, mengikat, tidak mengikat. Oke, kita lihat. Norma yang memiliki sifat tegas dan mengikat, kita ambil kuadran yang kiri atas ya. Di sini ada 4 jendela. 1, 2, 3, 4. Dari kuadran yang paling kiri atas, norma yang memiliki sifat tegas dan mengikat, itu adalah norma hukum. Apa tegasnya? Peraturannya tertulis, peraturannya ada. Kemudian mengikat. Mengikat itu buktinya adalah sanksinya bisa dieksekusi. Orang tidak boleh korupsi. Begitu dia korupsi, bisa diproses oleh polisi, oleh KPK, disidang di pengadilan. Kalau terbukti bersalah, maka dia mendapatkan hukuman. Itu mengikat. Maka siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia, itu terikat oleh hukum yang ada di Indonesia. Atau siapa saja yang berada di wilayah hukum Indonesia, maka itu akan terikat oleh hukum yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan norma hukum di negara lain. Misalnya kita di Indonesia ya, kita di Indonesia itu ketika kita nyetel orkes bawanter, nyetel salon dangdutan keweras di rumah kita, itu tidak melanggar norma hukum. Tapi begitu kalian pergi ke Amerika, kerja di Amerika atau bagaimana begitu, kemudian kebiasaan nyetel dangdut yang keras itu kalian lakukan di sana, tinggal di Amerika, kemudian nyetel dangdut bawanter, nyetel orkesan bawanter di rumahnya sendiri, bawanter sehingga suaranya itu keluar dari rumah dan mengganggu tetangga. Jangan kaget kalau tiba-tiba ada polisi yang datang, karena itu melanggar norma hukum di Amerika. Loh, saya kan orang Indonesia. Indonesia nggak apa-apa nyetel orkes. Ya, tapi kamu sedang berada di Amerika, maka kamu terikat oleh norma hukum Amerika. Nah, itu ya. Jadi tegas dan mengikat. Kemudian norma yang mempunyai sifat tidak tegas tetapi mengikat. Sebelah kanan atas. Itu bawah dulu ya. Tegas tetapi tidak mengikat. Itu adalah norma agama. Tegas. Wajib sholat, peraturannya tertulis. Tegas itu. Wajib sholat, wajib puasa Ramadan. Kalau tidak sholat mendapatkan dosa. Kalau tidak puasa mendapatkan dosa. Tetapi peraturannya tidak mengikat. Orang tidak sholat, itu polisi tidak boleh nangkep. Karena urusannya adalah dengan Allah, bukan dengan polisi, bukan dengan negara. Orang yang tidak berpuasa, polisi tidak boleh nangkep. Woi, kamu masuk penjara karena tidak puasa. Tidak bisa. Itu nanti urusannya dengan Allah. Dia tetap dapat dosa, tetapi polisi tidak boleh menangkap. Karena
itu sifat dari norma agama adalah tegas dan tidak mengikat. Tegas karena di situ tertulis secara teratur secara ada aturannya secara jelas, tetapi tidak mengikat. Yang melanggar ya nanti urusannya dengan Tuhan gitu. Kemudian norma yang mempunyai sifat, kita lihat kuadran yang kanan sebelah atas, norma yang mempunyai sifat tidak tegas tetapi mengikat, itu adalah norma kesopanan. Tidak tegas tetapi mengikat. Kan tidak ada tulisannya. Kalian lihat ada enggak peraturan kalau jalan di depan orang tua harus membungkuk? Tidak ada. Itu tidak tegas. Artinya norma tersebut tidak ada petunjuknya secara resmi, tetapi mengikat. Apa buktinya? Ketika kalian melanggar, kalian akan langsung menerima hukumannya. Wah, rek gak sopan liwat ngarepe wong tuwa gatik nyuwun sewu. Nah, itu kan mengikat sekali. Mengikat di lingkungan kita. Ketika kalian tinggal di Jawa, maka kesopanan, nilai-nilai kesopanan Jawa itu akan serta-merta mengikat kalian. Begitu melanggar norma yang diyakini oleh masyarakat Jawa, maka kalian akan mendapatkan sanksinya. Nah, itu mengikat. Kemudian yang terakhir, norma yang sifatnya tidak tegas sekaligus tidak mengikat adalah norma kesusilaan. Karena ini tidak ada sanksi dari luar, sanksinya dari hati kita sendiri yang akan memberontak bahwa yang kita lakukan itu tidak baik, yang kita lakukan itu tidak benar. Seperti itu. Itulah anak-anak sedikit pengenalan tentang macam-macam norma. Maka sebagai manusia yang hidup bersama dengan orang lainnya, kalian kan tidak hidup di hutan ya, kalian tidak hidup di gua sendirian, kalian hidup bersama dengan orang lain, orang banyak yang juga punya kepentingan, maka kalian harus mau untuk mematuhi norma-norma yang berlaku, baik itu norma hukum, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan. Sudah kalian ikuti itu, meskipun kadang-kadang berat, meskipun kadang-kadang kita merasa dirugikan, tetap ikuti itu. Karena ketika semua orang mau mematuhi norma yang berlaku, maka insya Allah ketertiban, kemudian kedamaian itu bisa lebih mudah terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.